Oke, selamat datang kembali di channel CC TV. Kali ini kita akan bahas tentang cara membuat fitur login dan register di PHP. Nah, sebelum itu kita akan mulai membahas nanti akan ada sebuah fungsi yang nanti kita gunakan untuk login dan register, yaitu fungsi password hash dan password verify. Nah, yang akan kita kerjakan kali ini adalah yang pertama kita pelajari dulu apa itu password hash dan password verify. Lalu kita coba buat project untuk login register menggunakan konsep OOP. Oke, yang pertama password hash. Apa itu password hash? Password hash adalah salah satu fungsi yang dimiliki PHP untuk melakukan hashing password. Ia menggunakan algoritma dengan metode satu arah atau biasanya disebut dengan one way hashing. Nah, fungsi ini terdapat di PHP versi 5.5 ke atas. Istilah hash adalah sebuah mekanisme untuk memetakan suatu data yang diinputkan berupa teks atau plain text menjadi output string atau checksum dengan kode acak yang memiliki panjang karakter yang tetap. Dengan menggunakan fungsi password hash, nanti hasilnya data yang dihasilkan akan dihashing satu arah, sehingga data yang dihash tidak akan bisa dikembalikan menjadi teks aslinya. Mengapa kita harus membahas fungsi hash dulu sebelum kita buat project login register? Jadi kita akan bahas teknik hashing karena metode, kalau kita tahu itu di PHP itu kita kenal dengan metode ada MD5 dan SHA1. Nah, hal tersebut kenapa kok kita tidak menggunakan MD5 dan SHA1? Karena sekarang sudah banyak sekali bertebaran tools untuk mendekrypt dari metode MD5 dan SHA1. Jadi kalau bisa dihindari penggunaan MD5 dan SHA1 untuk password. Jadi makanya kita akan mengenal namanya password hash. Berikut inilah contohnya. Oh ya, dengan menggunakan password hash nanti data di hashing ke arah. Nah, ini contohnya. Di sini saya kita buat sebuah file. Sini saya buat namanya passhash.php. Lalu di situ kita buat variabel option. Di dalamnya tipenya array. Kita buat cost 10. Lalu kita kasih variabel passwordku. Kita isikan di sini, kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu kita buat variabel password hash. Kita buat variabel password hash. Di situ kita pakai fungsi password hash. Jadi kalau di password hash, lalu dalam kurung parameternya itu adalah variabel passwordku. Terus kita kasih fungsi password default, lalu kita fungsi option. Lalu kita tambahkan echo password hash. Jadi hasil hashnya nanti seperti bisa lihat di gambar di sebelahnya. Itu ada karakter. Lalu kenapa kok kita pilih cost 10? Cost 10 itu nanti akan di hashing sebanyak 10 kali hash untuk menghasilkan suatu karakter plain text. Jadi karena kita sudah set cost 10, jadi nanti dia di hash 10 kali baru menghasilkan karakter yang kita tampilkan seperti di gambar di sebelah kanan. Lalu kalau tadi kita sudah bahas fungsi password hash, sekarang kita bahas fungsi password verify.
Password verify adalah fungsi bawaan PHP yang digunakan untuk melakukan verifikasi atau untuk mencocokkan data yang telah terhash menggunakan password hash. Sebagai contoh seperti ini. Jadi kita sudah punya password hasil hashing tadi. Mau kita verifikasi apakah sesuai dengan plain text yang kita buat. Contoh seperti ini. Di sini ada saya buat sebuah file untuk mencoba ya, namanya passverify.php. Di sini kita buat variabel password hash, jadi password yang sudah terhash. Anggap saja kayak tadi kita kopikan di situ hasil password hashnya yang dari sebelumnya. Lalu kita buat variabel password, kita masukkan 1 sampai 8. Lalu kita coba kita tes. Kita verifikasi, kita masukkan ke blok if password verify, parameternya pada variabel password, lalu koma password hash. Kalau dia hasilnya sama, maka kalau dia benar, kalau dia terverifikasi, maka password valid. Jika tidak, password tidak valid. Nah, kita jalankan passverify.php-nya, ternyata hasilnya sama, passwordnya valid. Kira-kira seperti itu. Jadi penggunaannya sekarang kita mulai menggunakan namanya hashing, teknik hashing. Oke, tadi sebelum kita mulai ke project login register, kita kenalan dulu. Kita tadi sudah kenalan dengan password hash, lalu kenalan dengan password verify yang nanti kan kita gunakan saat kita mengerjakan project login register. Oke, untuk tahap persiapan pembuatan login register, yang pertama menyiapkan database. Untuk langkah ini kita akan gunakan database DB Barangku yang sebelumnya sudah kita buat. Di sini kita hanya menambahkan tabel user. Kita set seperti gambar di bawah. Field yang dibuat adalah field ID di sini ID, username, password, dan nama. Sudah kita simpan. Nah, setelah menyiapkan database, teman-teman bisa silakan unduh file pendukung. Di sini saya sudah menyiapkan file pendukung untuk CSS, bisa diunduh di link yang saya berikan di situ di bit.ly/login register asset. Kemudian ekstrak dan letakkan di folder di project sebelumnya yang kita pakai untuk proses CRUD. Jadi kita akan buat login untuk nanti kita tempelkan dengan proses CRUD kita kemarin. Oke, selanjutnya kita akan membuat beberapa file PHP baru. Kemarin kita sudah buat file project untuk proses CRUD barang. Nah, kita juga sama dengan kita letakkan file PHP baru kita nanti di folder. Kalau di saya buat namanya barang OOP. Nah, kita tambahkan beberapa file PHP baru. Yang pertama adalah login PHP, logout PHP, register PHP. Nanti juga ada tambahan namanya home.php. Yang pertama perlu kita kerjakan adalah pada project sebelumnya kita sudah buat file koneksi.php. Nanti teman-teman jangan bingung kalau nanti saya ada koneksi 2, karena kemarin saya buat contoh koneksi.php dan koneksi 2 itu sudah dirubah. Jadi nanti setting kalau teman-teman tiba-tiba lihat di situ ada kode koneksi 2, berarti ya sama aja sebenarnya koneksi, hanya kan karena kemarin saya sesuaikan dengan setting di komputer. Tapi intinya sama sebenarnya. Teman-teman kasih nama koneksi.php saja ya biar lebih mudah. Di sini kita nambahkan 2 fungsi. Pertama ada fungsi login, function login, lalu ada function relogin. Di function login di sini kita akan ini tadi kita gunakan password verify yang sudah kita buat.
kita mau ngambil data di tabel user, lalu nanti di sini pakai fungsi password verify. Nah, di sini nanti ada ada blok untuk cek set cookie. Nanti kita juga bisa pakai set cookie, jadi loginnya bisa nanti dalam jangka waktu tertentu masih bisa login. Seperti kayak kita di Facebook, di apa itu kita pakai set cookie. Nah, di situ ada di blok di function login sudah kita set. Lalu ada function relogin. Nah, di sini juga sama, kita nanti set username, nama, tentukan is login, kita buat tipenya itu tipe boolean, kita buat tipe true. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Lalu berikutnya kita buat nama file register.php. Ini teman-teman bisa perhatikan di bagian atas. Nah, ini yang saya bilang tadi, kok nanti teman-teman bingung. Di penjelasan sebelumnya ada koneksi PHP, tapi yang saya pakai koneksi 2 karena yang di setting saya kemarin file koneksi 2 yang dirubah dengan koneksi PHP. Jadi saya sekalian daripada saya tanya setting. Yang pertama kita butuhkan include once, berarti nanti kita pakai sekali koneksi 2.php. Di sini kita buat variable database. Nah, variable database ini kita instansiasi dari kelas database yang kita buat di kelas pada file koneksi. Lalu kita cek di sini username password. Username kita ambil dari post username, password kita pakai namanya password hash. Nanti kita hashing dari variable password pakai password default. Lalu nama kita pakai nama. If database, nah kita pakai fungsi register username, password, nama. Lalu header, location, nanti header kita masuk ke login.php. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini saya pakai ini yang kita bilang tadi, kita pakai asset, kita pakai bootstrap namanya. Nah, jadi biar agak tampilannya agak bagus. Nah, teman-teman bisa lihat yang di sebelah kiri itu 38 baris pertama, yang kedua 38 baris kedua, dan yang ini adalah sisanya. Ya, teman-teman nanti disesuaikan, jangan terlalu terburu-buru jika perhatikan apa yang diinginkan. Nah, nanti kalau teman-teman jalankan di localhost-nya ada register form, kita jalankan register.php, maka tampilannya adalah seperti yang di sebelah kanan. Lalu kita yang kedua buat file baru selanjutnya adalah login.php. Di sini kita mau menambahkan fitur login. Nah, nanti teman-teman bisa cek, bisa lihat di ini nilai di depan layar teman-teman. Di sini kita buat, pertama kita aktifkan sessionnya, session start, lalu kita panggil include once. Nah, kita panggil lagi koneksi 2.php, lalu kita buat file database sama seperti yang sebelumnya, terus kita instansiasi lagi. Di sini kita cek if iset session is login, jadi kita nanti kalau masih login maka dia akan tetap di home.php. Lalu yang kedua, if iset cookie username, nah database kita akan ini fungsi nanti manggil fungsi relogin, jadi tidak perlu login lagi, jadi tidak perlu login ulang. Jadi langsung karena sudah masih cookie-nya tadi sudah di set waktu, jadi kita tinggal panggil function relogin, maka nanti akan tetap menjadi login. Lalu yang ketiga kita buat, kalau memang belum ada semua, kita harus login, jadi kita buat login dulu. Di sini kita cek if iset post login, maka $username kita panggil dari post username dan post password. Lalu kita cek if iset remember. Nah, remember tadi kita ambil dari is login tadi, kalau yang dari sebelumnya. Remember itu kalau post remember kalau sudah di set berarti nilainya true, kalau belum nilainya false. Lalu if database kita cek lagi login username password remember.
Kalau sudah di set semua, maka akan masuk ke home.php. Ini teman-teman bisa lihat yang lainnya, tinggal disesuaikan. Lalu yang ini kita buat home.php. Ini juga sama, kita panggil session start. Kita panggil sessionnya. If tanda seru itu kalau kemarin di awal kita pelajari itu adalah not, itu berarti bukan. Jadi jika tidak di set $session login, maka balik ke login.php. Tapi kalau sudah di set, akan terus jalan program di home.php. Nah, ini bisa teman-teman lihat, silakan disalin, tulis ulang, dicoba. Nah, ini sisanya. Nanti akan menampilkan tulisan, sebenarnya nanti di halaman home di PHP ini adalah selamat datang, nanti nama usernya, terus tulisan belajar pengolahan web dinamis sangat menyenangkan. Nanti ada menu, di sini ada menu home, nanti ada menu data barang, lalu di kanan nanti ada menu logout, nanti kalau untuk kita logout keluar. Nah, ini adalah tampilan dari home.php kalau nanti kita jalankan seperti ini. Lalu yang terakhir kita buat namanya logout.php. Jadi di sini kita buat untuk nutup sesinya ya, nanti kan kalau teman-teman udah belajar session. Jadi session itu sudah kita buka, nanti kita tutup. Nah, di sini kita set namanya di sini logout.php. Isinya pertama ada session start, tetap sama, kita harus start dulu. Lalu kita kita kosongkan dulu, kita buat namanya session unset. Lalu nanti session destroy. Itu untuk menutup sesi ya, jadi menutup session. Jadi karena kita tadi juga pakai cookie. Nah, kalau untuk menghapus cookie kan tidak bisa pakai perintah seperti session. Jadi set cookie harus kita buat time-nya harus 0. Jadi di sini kita set cookie username, parameternya seperti itu, petik kosong, tidak ada isinya. Lalu time-nya kita buat 0, terus terakhir kita buat kasih slash, sama seperti juga nama, petik kosong dan slash. Lalu terakhir adalah header. Nah, itu nanti setelah proses itu sama akan kembali ke login.php. Oke, sampai di sini selamat mencoba. Apabila ada yang belum jelas, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan coba saya bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.